Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, kata pembuka, tidak banyak basa-basi. Berdirinya kami di sini bukan karena ada dikasih kursi, tapi mau presentasi. Kelompok kami, kelompok 2, Ovan, Adi Marto, Muhammad Ridwan, Muhammad Putra, Nadine, Cekina, dan Aprilia Jessica. Nitrogen seperti urin yang dapat meracuni tubuh. Keringat biasanya keluar ketika kita melakukan aktivitas seperti berolahraga atau saat kita sedang panasan. Keringat adalah hasil dari sekresi sistem kulit pada manusia. Struktur kulit. Seperti ada gambar di dalam struktur kulit. Yang pertama, sarung korneum. Sarung korneum adalah merupakan lapisan kulit luar yang terdiri dari beberapa sel gepeng yang tidak mati, yang tidak memiliki inti dan protoplasma sudah berubah menjadi keratin. Yang kedua, keratinosit. Keratinosit merupakan sel hidup bagi sel epithel di atasnya dan derivat kulit lain. Melanosit meliputi 7 sampai 10% sel epidermis. Merupakan sel dengan cabang dendrit panjang tipis dan terakhir pada keratinosit di stadium basal dan sinosum. Melanosit. Melanosit adalah sel khusus yang terdapat dalam stadium basal epidermis atau dalam dermis di bawahnya dan menjulurkan banyak cabang yang disebut dendrit, di antaranya keratinosit sekitarnya. Berikutnya saraf. Saraf adalah sistem organ yang terdiri atas perangkat saraf yang tersusun atas sel-sel yang saling terhubung dan esensial untuk resepsi, sensoris, indrawi, aktivitas motorik, volunter dan involunter organ atau jaringan tubuh dan homeostatis berbagai proses fisiologis tubuh. Kelenjar minyak. Kelenjar minyak adalah kelenjar mikroskopik yang berada tepat di bawah kulit yang mengeluarkan minyak yang disebut sebum. Kelenjar minyak pada tikus yang mengeluarkan minyak pada kelenjar berbusal dan yang juga produksi hormon-feromon. Berikutnya folikel rambut. Folikel rambut adalah merupakan tempat tumbuhnya rambut berupa lubang kecil yang terdapat di kulit kepala. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri atau jamur. Berkembangnya folikulitis dimulai ketika muncul benjolan merah kecil seperti jerawat di sekitar folikel rambut. Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran yang berfungsi untuk mengalirkan darah ke berbagai organ. Penyimpanan energi atau lemak. Oh, mati. Sudah. Selanjutnya kelenjar keringat. Kelenjar keringat adalah saluran yang ada pada bagian kulit yang berfungsi untuk mengeluarkan keringat. Selanjutnya subkutis. Subkutis adalah kondisi ketika terdapat udara atau gas yang terperangkap di jaringan kulit. Kondisi ini masih menyebabkan jaringan. Maaf, saya salah. Subkutis adalah struktur anatomi berbasis di bawah. Di dalam lapisan ini terdapat jaringan lemak, pembuluh darah, dan jaringan tubuh. Juga protein yang membantu jaringan kulit kembali ke bentuk semula dan setelah mengalami peregangan protein dilepas hipodermis disebut elastin. Kemudian ada dermis. Dermis adalah lapisan tengah yang terletak di antara epidermis dan jaringan subkutan. Lapisan ini berisi jaringan ikat kapiler darah, kelenjar minyak, dan keringat saraf serta folikel rambut. Lapisan ini
Kulit ari adalah lapisan luar yang tipis dan avaskular, terdiri dari epithel berlapis, yang bertanduk, mengandung sel melanosit, Langerhans, dan perkembangan epidermis berbeda pada bagian tubuh. Polikringat. Polikringat adalah berfungsi untuk mengeluarkan keringat. Dan selanjutnya, struktur kulit dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu tiga lapisan utama, yaitu epidermis sebagai bagian luar, lapisan epidermis yang berada di tengah, dan bagian terdalam yang epidermis atau seperti disebut juga sekitar. Fungsi kulit. Tadinya akan dibaca oleh Pak Tuhan. Fungsi kulit sebagai tumbuh dari gesekan sebagai pelindung tubuh dari gesekan mekanik, kimiawi, dan biologi seperti kuman sebagai resiptor menerima rangsangan utama tubuh karena menghasilkan keringat sebagai organ ekspresi karena menghasilkan keringat menjaga suhu tubuh dengan mengeluarkan keringat sebagai pusat penyimpanan air dan lemak. Fungsi utama melindungi organ tubuh dalam bagian dalam seperti tulang, organ otot, sendi, saraf, pembuluh darah, dan jaringan ikat tubuh. Kulit juga berperan sebagai pelindungan alami tubuh dari paparan radiasi zat beracun serta beragam virus, bakteri, jamur, dan parasit penyebab infeksi. Jadi kesimpulannya bahwa kulit tersusun atas epidermis, dan hipodermis. Kulit berfungsi sebagai alat ekspresi karena adanya pelajar keringat dalam kurung gelar pseudorimera yang terletak di lapisan epidermis dan memiliki fungsi untuk mengeluarkan keringat yang mengandung kelebihan air, garam mineral maupun sedikit limbah nitrogen seperti urea yang mendapat meracuni tubuh. Keringat biasanya keluar ketika kita melakukan aktivitas olahraga atau saat kita sedang kepanasan. Jadi sekian, jika ada kesalahan mohon dimaafkan, jika ada yang mohon diungkapkan. Ayo fitting, thank you for everything.